Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Yang sangat kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Abdus Rahman. Yang kami hormati Bapak-bapak wakil kepala sekolah, Bapak-bapak Ibu pembina, Bapak Ibu wali kelas, dan Bapak Ibu sekalian yang sempat hadir pada pagi yang berbahagia ini. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di pagi yang berbahagia ini kita dapat mengikuti kegiatan guru hebat kita, calon guru penggerak Bapak Furqan Anadianto SPTGR. Beliau adalah CGP angkatan 10, dan hari ini kita sama-sama mengikuti kegiatan beliau tentang destinasi budaya positif di sekolah untuk kebutuhan tugas dan pendidikannya di guru penggerak angkatan 10 tahun 2023. Kemudian salam dan selamat juga jangan lupa kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah suri teladan terbaik bagi kita semua. Beliau telah mengantarkan kita semua dari zaman yang jahiliyah ke zaman yang Islamiyah, yakni Islam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir hari ini di yaumul kiamat nanti juga kita mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Amin. Bapak kepala sekolah yang kami hormati, Bapak senior CGP guru penggerak, kemudian Bapak CGP yang punya hajat, kemudian Bapak Ibu sekalian beserta destinasi. Izin hari ini Pak Furqan selaku CGP akan melakukan presentasi tentang destinasi budaya positif di sekolah. Izin untuk gambaran umum tentang budaya positif ini Bapak Ibu sekalian, Pak Furqan izin. Jadi budaya positif ini tentu adalah hal-hal yang baik yang dilakukan di sekolah. Agar apa? Agar seluruh keluarga sekolah dapat melaksanakan proses pendidikan di sekolah itu dengan baik. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kabar-kabar kepada kita. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk hadir di sekolah ini. Salam dan selawat yang lupa kita berikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah untuk kita sehingga kita berada dalam kehidupan Islam. Bapak Ibu yang kami hormati, selamat siang Pak Ferdinand. Rekan kita, teman kita, teman sejawat kita, Bapak Furqan Anadianto SPTGR sebagai calon guru penggerak angkatan ke-10. Mudah-mudahan nanti bisa selesai tepat waktu dan dengan nilai yang bagus dalam CGP yang ke-10 ini, hingga nanti menambah jumlah personil guru SMA 2 Mekah yang walaupun satu orang sudah tidak 10 di Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2004. Nah, ada berapa agenda tadi? Karena ini adalah sifatnya sosialisasi. Jadi yang lebih nanti memberikan pemahaman dan lain sebagainya, dan kebetulan sekarang kita punya guru penggerak 2 orang. Dari guru penggerak angkatan 4 dan guru penggerak angkatan 8. Dan tentunya para senior-senior ini yang terlebih dahulu melakukan aksi nyata berbagai sosialisasi dan kegiatan yang sudah melakukan kolaborasi dan hal-hal lain yang dalam artian bagaimana mereka ini menjalankan ilmu yang telah mereka dapat pada pendidikan guru penggerak. Itu agenda tadi pembukaan. Nah, sudah dilakukan oleh Pak Azri, dan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah sekaligus memberikan pengantar. Kemudian nantinya ada presentasi konsep
Presentasi konsep ini yang akan saya sampaikan, kemudian Pak Ferdinandus Nawa dari Guru Penggerak Angkatan 4, dan kemudian akan juga disampaikan dari Guru Penggerak Angkatan 8 Pak Ajrib. Dan agenda selanjutnya nanti ada tanya jawab. Ya, tanya jawab ini dari Bapak Ibu, dan yang agenda terakhir adalah refleksi. Ya, baik Bapak Ibu guru, Bapak kepala sekolah yang saya hormati. Ini yang pertama yang ada sampaikan ini adalah tentang perubahan paradigma. Ya, perubahan paradigma ini ibaratkan sebagai kepalan tangan, itu bisa ada di layar. Ada A, ini kita contohkan orang ini adalah A, dan B termasuk orang ini. B adalah teman Anda. Nah, A ini adalah Anda, dan B ini adalah teman Anda. Ya, saudara cari kertas kecil, ya, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di tulisan di salah satu tangan Anda dan genggam dengan segalanya. Artinya coba sobek satu kertas, misalnya kita sobek satu kertas ini, ya, digenggam kuat-kuat. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Teman Anda bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka keberatan Anda. Yang artinya ibarat secari kertas ini adalah rahasia. Rahasia yang Anda pegang, kemudian Anda pegang dengan sekuat-kuatnya. Lalu ada teman Anda ini mencoba untuk membuka keberatan Anda. Nah, pertanyaannya, apakah Bapak Ibu guru itu akan membuka kepala tangan Anda? Ini pertanyaan ini untuk Bapak Ibu guru. Bagaimana Bapak Ibu guru? Ya, misalkan secari kertas itu adalah rahasia Anda, dan itu rahasia yang sangat berharga bagi Bapak Ibu guru. Nah, kemudian ada teman Anda, teman Bapak Ibu ini terus membuka, ya, merayu, membujuk dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana tanggapan Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu ini akan membuka kepalan tangan Bapak Ibu? Ya. Atau akan selalu menggenggam? Maksudnya apakah kita yang menggenggam itu Iya. membuka itu? Iya. Ya iyalah, kita akan pertahankan itu supaya tidak apa namanya tidak diambil. Oh, siap. Karena memang itu adalah rahasia yang Berarti terus digenggam ya? Ya, karena itu sesuatu yang berharga buat kita. Iya, baik. Main ada di kameramen. Ya, jawabannya adalah ada yang jawab menggenggam dan kemudian ada yang terus memberikan. Ini materi ini kan awal genggamnya, nanti akan terus semakin jauh materi semakin bisa dipahami. Lalu kemudian pertanyaannya, apa yang terjadi? Itu bervariasi antara yang bersedia membuka dan yang tetap bertahan menutup kepala tangannya. Jadi ini variatif, ada yang mau merelakan atau membuka kepala tangannya, dan ada yang terus mempertahankannya. Kita sendiri yang memegang kontrol, yang artinya kalau misalkan kita ini mau melepas atau tidak, itu artinya berarti kita sendirilah yang memegang kontrol, ya, atas kepala tangan kita. Apakah kita ini membuka atau menutup kepala tangan kita, itu tergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat ini. Yang artinya kepala tangan atau apa yang dipertahankan itu adalah bagian daripada kebutuhan dasar kita saat ini. Itu akan masuk di kebutuhan dasar nantinya. Baik Bapak Ibu, saya akan sampaikan tentang eksplorasi konsepnya tentang budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Yang artinya ada motivasi, kemudian ada tentang hukuman dan penghargaan dan restitusi. Ini yang artinya terkadang kita ini misalkan ada siswa yang melakukan kesalahan, ya, kita seolah-olah menghukum mereka, ya. Kemudian ini kan diajarkan tentang kita ini bagaimana melakukan restitusi, ya, restitusi di dalam kelas maupun restitusi di dalam sekolah. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan kelas, itu bagian dari budaya positif. Kemudian keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas.
kemudian restitusi 5 porsi kontrol, dan restitusi seketika restitusi. Ini selanjutnya, ya oke baik. Ini selanjutnya akan disampaikan oleh guru penggerak hebat kita, Pak Ferdinandus Nawang, untuk melanjutkan daripada yang saya sampaikan. Silakan Pak Ferdinandus Nawang. Ini adalah salah satu aksi nyata yang dilakukan oleh teman atau rekan kita dan calon guru penggerak angkatan ke-10 ya. Sini diangkat tentang disiplin positif. Nah, disiplin positif yang dimaksudnya disiplin positif yang ada di lingkungan sekolah. Nah, di mana itu budaya yang selama ini kita lakukan. Kadang-kadang kita kan tidak merasakan apa yang sudah kita lakukan. Seperti misalnya pagi-pagi, contoh yang paling nyata kegiatan imtak yang dilakukan oleh Ibu Harni. Itu adalah suatu budaya positif yang terus kita kembangkan selama ini. Itu salah satu contoh. Kemudian yang perlu kita terapkan selama ini adalah bagaimana kita seorang guru pagi-pagi kita berdiri rapi depan jalan. Itu adalah satu budaya positif menaruh karakter siswa. Untuk menerima salaman dari siswa. Itu adalah budaya positif contoh-contohnya. Kemudian di dalam kelas itu sebenarnya sebelum kita memulai pelajaran kita membuat suatu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Kita berdiskusi sama siswa sebelum kita mau pelajaran. Misalnya kalau sekarang saya bisa buat untuk Bapak Ibu sekarang kita buat salah satu contoh. Nah, sebelum kita mulai kegiatan ini saya ingin kesepakatan terlebih dahulu. Nah, kesepakatan itu ada dari Bapak Ibu. Apa yang perlu kita lakukan pertama? Misalnya, saya contoh misalnya. Dalam kegiatan ini kita matikan HP misalnya. Itu contoh. Kemudian kalau berbicara angkat tangan. Itu contoh keyakinan kelas. Kalau misalnya keluar ke WC minta izin. Itu contoh keyakinan kelas. Kemudian selama pembelajaran tidak boleh colek teman kiri kanan. Itu adalah suatu kesepakatan kelas contohnya. Dan kesepakatan kelas itu tidak boleh dilanggar oleh siswa kita. Kalau dilanggar ada hukuman. Hukuman itu bukan berarti hukuman yang disuruh siswa. Ini hukuman kayak suruh ya kamu membaca berapa kalimat gitu. Nah, nanti ada saya jelaskan juga tentang 5 posisi kontrol guru terhadap siswa di kelas. Supaya kita tahu di mana posisi kita sekarang. Nanti sebentar saya jelaskan posisi kontrol. Kemudian membuat rasa bersalah teman, pemantau, dan manajer. Nah, kalau saya tanya, kita di sini dari 5 posisi kontrol kita berada posisinya gimana? Kita sebagai guru. Iya. Kenapa kita memilih manajer? Itu yang buat bertanya. Kenapa kita memilih manajer? Kenapa kita memilih dari pemantau atau dari teman di dalam kelas? Nah, kalau kita misalnya dari penghukum, berarti kita membuat siswa itu merasa bersalah. Nah, kalau kita di bawah lagi, membuat rasa bersalah itu, misalnya kalau siswa sudah salah, misalnya dia keluar, atau misalnya kebanyakan siswa cowok kita ini merokok dalam kelas, terus kita panggil. Kenapa kamu merokok terus di sekolah? Sudah tahu di sekolah, kenapa kamu merokok? Berarti kita membuat siswa itu sebenarnya merasa lebih bersalah lagi. Dia mau bicara semua kita enggak, sebenarnya kita panggil dia baik-baik, bicarakan. Kenapa nak kamu bisa merokok? Apa yang masalah kamu di rumah, mungkin ada masalah apa kamu bisa merokok di sekolah? Panggil dia secara lahan biasanya kalau dia. Kemudian yang misalnya teman, kalau dia menjadi teman, berarti kita istilahnya mencari keakraban sama siswa. Nah, di sini kita tidak bisa mengontrol. Nanti bisa juga siswa lebih di atas kita atau kita di atas siswa. Kemudian yang terakhir memantau. Kalau kita memantau aja, kita hanya melihat tanpa melakukan satu aksi. Hanya memantau aktivitas siswa. Nah, kenapa disuruh kalau kita jadi guru dan manajer? Karena manajer itu dia sebagai pemimpin. Pemimpin dalam suatu buat komitmen, membuat suatu aturan. Dan aturan itu yang sama-sama disepakati di antara kedua pihak. Dan kesepakatan itu semuanya terbuka. Kita tertutup dan tidak mengintimidasi dari siswa itu sendiri. Nah, posisi manajer ini biasanya lebih sering diterapkan pada kepala sekolah. Nah, kalau di guru penggerak itu kenapa disuruh para guru penggerak itu menjadi manajer? Karena manajer itu dia bisa mengakomodir semua teman-temannya dengan mengayomi, bukan mengajari. Kalau manajer.
Karena kalau ada di slide yang saya bikin dulu di situ tuh Bapak, itu bisa di-share ke teman-teman petani budaya. Berarti masuk Banyak. ke ini ya, ini sudah masuk ke restitusi ya. Iya. Nanti ada restitusi lagi. Nah, restitusi itu apa sebenarnya? Nanti Nah. saya tanyakan video nanti. Ini kalau saya baca arti restitusinya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat atau lebih bagus. Restitusi. Jadi restitusi ada 3 restitusi segitiga. Yang paling pertama itu kita menstabilkan integritas siswa. Contoh tadi siswa bermasalah, berkelahi. Yang paling pertama kita stabilkan emosinya dulu. Jangan kita langsung marah, bentak. Menstabilkan dulu emosinya, meredam dulu marahnya. Kemudian kita validasi tindakan. Validasi ini kita menanyakan kenapa kamu melakukan hal seperti itu. Nah itu validasi tindakan. Nah kemudian yang terakhir itu menanya keyakinan. Keyakinan apa? Misalnya apakah nanti kamu akan melakukan hal yang sama lagi seperti tadi kamu melakukan? Iya. Dan membawa kesepakatan bahwa nanti tidak melakukan hal yang sama lagi. Nah keyakinan itu tidak boleh kita paksakan. Jadi kita harus menggali dari potensi siswa itu sendiri, dari kemauan dari dalam dirinya. Tidak bisa kita nanti Bapak akan membuat surat pernyataan, kamu akan dikeluarkan dan misalnya melakukan tingkat kesalahan, saya sekolah akan mengeluarkan. Bukan seperti itu dimaksudnya. Itu yang dimaksud dari segitiga restitusi. Saya lanjut kaitan dengan yang disampaikan oleh Pak Ferdian tadi tentang restitusi ini, segitiga restitusi. Jadi begini Bapak Ibu, ya selama ini kita ini dalam memahami tentang kesalahan siswa, ya kita selalu masih menggunakan pola misal siswa ini datang terlambat misalkan, ya, karena kita ini memarahi mereka, ya, tidak menggunakan pola pendekatan segitiga restitusi. Misalkan menstabilkan identitasnya, kemudian memvalidasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Ini ada contoh video yang saya akan tampilkan, bisa kita simak bersama. Contoh praktek segitiga restitusi. Ya baik, pada jam pelajaran Fauzia mempengaruhi dan mengajak 4 temannya untuk mencoba bolos dengan melompati pagar. Ini skenario-nya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Wah, apa kabar? Fauzia, silahkan duduk. Saya sedang malas belajar. Katanya udah. Pak, saya tidak tahu mau melakukan apa lagi. Lalu saya mengajak teman buat bermain bola di luar kelas sekolah. Oh begitu. Kadang kita memang muncul rasa malas belajar. Mungkin karena jenuh atau karena hal lain. Iya Pak, sekarang saya sedang jenuh belajar. Baiklah Fauzia, tak apa. Tapi hanya karena malas belajar, lantas kamu boleh melanggar peraturan sekolah dengan memanjat pagar? Tidak juga Pak. Maaf Pak, saya salah. Tidak apa-apa. Setiap kita terkadang juga sering melakukan kekeliruan. Lalu, sikap seperti apa yang kamu yakini pada Tidak langsung harusnya memarahi. saya bisa menghargai guru Pak dengan tetap di kelas. Kemudian menyampaikan kendala belajar saya, bukannya mengasuh teman-teman buat bolos ngajak pagar sekolah Pak. Baiklah. Lalu apa rencana kamu untuk memperbaiki masalah ini? Izinkan saya minta maaf pada guru ya Pak, dan teman-teman juga. Kamu sudah menyadari kekeliruanmu. Lalu apa kamu tahu dengan konsekuensi dari tindakanmu ini? Siap Pak, saya siap menerima konsekuensi dari guru kelas. Lalu apakah peristiwa ini akan terulang lagi Fauzia? Tidak Pak, saya sangat malu jika mengulangi kesalahan ini lagi. Baiklah, semangat belajar ya. Nah, begitu dia prakteknya. Iya. Praktek segitiga restitusinya. Itu ada. Yang pertama itu dia Nah validasi. ini ada kasus yang lagi, kasus yang kedua. Nah, jadi artinya kita itu tidak memarahi siswa gitu. Ini kasusnya lagi kedua. Cara penanganannya ini. Oh iya, silakan duduk. Bagaimana kabarmu Aulia? Saya kesal sekali dengan ulah guru tadi, Pak. Dia tidak bersedia meminjamkan buku catatannya. Padahal saya hanya ingin menyalin tugas. Setiap orang tentunya kesal jika tidak diajukan. Lalu apa tindakan kamu tadi Aulia? Tadi saya robek buku catatannya,
Yakin. Aku bocokan kuta lagu pacu. Meskipun uli Tirwara. tinggal. Tirwan nanti bahagia tak kebayar. Tirwan nanti hancur tahu ke? Jika sudah melakukan tindakan yang kamu yakini itu Aulia. Tentunya, saya akan menjadi pribadi yang lebih tenang dan sabar, Pak. Baiklah Aulia, mari kita pikirkan penyelesaian masalah ini. Jika perlu, kita panggil Nurul. Bagaimana? Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, siap. Ya, jadi ini Whatever is in the praktek air. Itu Penanganan masalah. Ya. ya terus untuk penanganan masalah ini. Jadi Masalah yang paling ribet di SMA 2 Motor itu perkelahian. Iya. Dulu lancok. Dan itu yang mau bukan berarti kita semua guru tuh harus cari cara sebenarnya, cara yang mau kita cari, gimana caranya bisa menangani perkelahian siswa ini sebenarnya. Jadi artinya bahwa guru itu bukan sebagai penghukum ya. Bukan. Jadi adalah mencari solusi atas masalah siswa itu sendiri. Pemecah masalah. Ya tadi itu Mas dengan identitas, misalkan dipanggil dulu. Ya kenapa kamu melakukan apa yang membuat kamu tuh melakukan hal itu? Nah, saya ini lompat pagar atau misalkan tadi saya ada teman saya yang menyontek, saya punya pekerjaan pada saat ulangan. Kemudian saya itu membanting meja. Nah, jadi oleh guru ini harus menyampaikan begini. Oh, itu benar. Syukur kamu tidak melakukan hal yang lebih parah daripada itu. Saya juga pernah kok melakukan kesalahan itu. Yang artinya ini adalah menstabilkan identitas. Ya, supaya mereka itu merasa bahwa kita itu bukan penghukum. Ya, kita ini adalah pencari solusi. Ya, kemudian memvalidasi kebutuhan. Ya, termasuk yang berkaitan dengan menanyakan keyakinan kelas dan menanyakan apakah ini adalah sebuah kesalahan atau tidak. Itu yang namanya retribusi. Ini bisa dilanjut di sini, Pak. Atau masih yang ini ya? Masih yang kebutuhan dasar ini, Pak. Yang keperantangan tadi itu. Kalau ini 5 kebutuhan mendasar manusia itu sama seperti keseharian kita sebenarnya. Yang pertama bertahan hidup. Kalau kita kan bertahan hidup dengan cara tetap bekerja, mencari nafkah, sama sebenarnya. Nah, siswa di sini bertahan hidup dengan cara apa kalau mereka siswa? Kalau kita sebagai guru, pasti kita bertahan hidup dengan cari referensi dan mata pelajaran apa yang kita terapkan di siswa. Sudah pasti. Dengan variasi pengajaran yang baru. Nah, siswa ini yang bisa itu apa? Pola pengajaran atau diskusi dari yang kita terapkan di kelas sebenarnya. Inovasi baru. Kemudian penguasaan. Nah, bagi kita guru itu yang paling utama penguasaan materi sebenarnya. Ya. Kalau kita tidak menguasai materi ketika kita di kelas, malah kita yang kesulitan biasanya. Untuk kita masih di SMA 2 Mota, coba kita ke SMA 1 Kota, siswanya lebih ini kita kewalahan sebenarnya. Kalau kita menguasai materi, karena salah satu dasar untuk kita di dalam kelas menguasai materi, baru bisa kita mengontrol semua siswa. Kalau tidak bisa kita kontrol siswa biasanya, kalau tidak bisa menguasai materi. Karena pas siswa akan dipikirkan, dan kita bingung mau sampaikan apa, karena kita juga belum menguasai materinya. Sehingga siswa itu sibuk sendiri nanti. Walaupun kita mempunyai metode kreatif, tapi kalau tidak menguasai materi susah ya. Kemudian kasih sayang dan rasa. Ini maksud kasih sayang di sini artinya bahwa kita tuh memberikan suatu pelajaran itu dengan hati, dengan sesuatu yang dari dalam diri kita, dengan ikhlas, sayang kepada anak kita. Bahwa anak-anak kita itu sama seperti anak kita di rumah. Ilmu yang kita sampaikan kepada siswanya juga, sama seperti anak-anak yang di rumah, dengan hati. Iya. Efeknya dia sama. Karena menimbulkan ada karakter, ada apa istilahnya, hubungan telepati antara kita sama siswa. Sehingga siswa juga senang sama kita juga senang sama siswa. Membangun suatu hubungan yang positif istilahnya di dalam kelas itu. Kemudian kesenangan. Kesenangan yang ini itu ada dua. Yang paling pertama dengan cara mengajar kita yang kreatif, dan kedua yaitu dengan kita memadukan berbagai cara dengan misalnya dengan apa namanya hiburan-hiburan kecil misalnya kayak game seru, game yang tidak membuat siswa merasa bosan, mesti untuk senang. Kesenangan sini adalah kita menciptakan lingkungan belajar yang lebih menyenangkan. Siswa menyenangkan, kita juga menyenangkan. Karena kalau kita menyenangkan sendiri, siswa tidak menyenangkan itu rasa apa? Kayak enak biasanya kalau keluar.
Nanti kita sama guru kita siswa itu malas gini gitu, ada yang main sendiri, ada yang tidur. Sebenarnya kita yang menciptakan itu, bukan murid. Iya. Jadi guru harus menciptakan bagaimana kondisi di dalam kelas itu supaya lebih menyenangkan untuk siswa. Karena kebebasan dalam arti dalam titik putih bahwa di dalam kelas itu kita memberikan keluasan kepada siswa untuk bereksplorasi. Jadi kita guru itu hanya sebagai pemandu atau pemimpin. Karena guru adalah pemimpin pembelajaran. Bukan guru itu memberikan seluruh kepada siswa. Jadi guru hanya memimpin, memandu untuk menjalankan aktivitas dalam kelas. Jadi kita misalnya berikan kalau yang kemarin kita lebih beri, ya suruh catat. Setelah catat selesai, nggak ada yang mau kita jelaskan. Sekarang beda, kita rubah pola itu. Masuk kelas kita berikan arahan sedikit, kemudian kita ajukan pertanyaan-pertanyaan pemantik awal-awal. Mungkin 1-2 menit kasih kalimat pemantik dulu, memancing siswa untuk lebih aktif dulu. Setelah itu kita membuat diskusi. Nah, diskusi yang sini kita guru sebagai pemantau keliling kelas, menanyakan siswa-siswa mana apa kesulitannya. Bukan berarti kita dulu depan kelas saja. Jadi kita keliling tiap kelompok-kelompok kelas, tanyakan apa yang kalian kendalai, apa yang merasa kurang tepat. Nah, itu kita ke sana. Nah, yang paling saya ajarkan bahwa ada kebutuhan siswa itu ada 3 yang kita harus tahu. Karena siswa kita tuh mempunyai karakter dan cara belajar yang berbeda-beda. Ada yang cara belajar yang bisa hanya mendengar, ada yang menonton, ada yang membaca buku, dan itu semua kita akomodir. Dan cara apa? Biasanya kalau misalnya siswa yang suka mendengar, kita tayangkan video dengan menggunakan suara. Kalau ada siswa yang suka membaca, disuruh siswa itu membaca. Jangan kita guru yang membaca. Jadi kasih siswa, dia siswa teraktif, dia baca dulu. Nah, kebebasan yang berpendapat yang tadi saya jelaskan. Jadi bukan berarti kebebasan yang kita mau suruh siswa berkeliaran di dalam kelas, bukan. Ada contoh pembelajaran yang sekarang ada namanya pembelajaran, saya lupa namanya, tapi yang mau kita terapkan, mau saya bagi. Ketika kita dalam kelas kita mengenai kebutuhan belajar siswa, kebutuhan intuisi siswa, kita menggunakan media, misalnya ada PowerPoint, terus kita siapkan kertas notebook kayak gitu, terus kita kalau sebenarnya sekolah bisa angkat kertas buku besar. Nah, kita buat diskusi dalam kelas itu. Nanti ada sistemnya diskusi, ada yang table kayak gini. Nah, ada diskusi istilahnya mengunjungi lab atau mengunjungi museum. Dan museum yang kita ciptakan dalam kelas. Jadi siswa itu disuruh keliling kelas. Nah, misalnya kelompok A dia tentang misalnya masalah sosial. Nah, satunya yang bikin kayak ini, satunya yang tayang pakai video kayak gini, satunya yang disuruh tempel di keliling tembok. Nah, yang keliling tembok ini apa maksudnya? Supaya siswa itu nggak tadi jenuh ya, yang hanya pantau di layar aja. Nah, kita variasi suruh keliling kelas menuju ke museum ini misalnya. Nah, di sini kelompok ini akan dipandu untuk menjelaskan materi yang ada di sini. Yang bukan guru, tapi siswanya. Kita guru hanya sebagai pemantau. Nanti setelah selesai kita beri penguatan. Kemudian nanti ini, kalau yang itu paling seru biasanya. Kertas. Itu kita membuat pertanyaan dulu. Kalau suruh siswa tulis, kemudian suruh pakai tempel. Setelah tempel nanti dipanggil salah satunya, suruh dia jelaskan ke depan. Bisa secara acak. Kita semua siswa kita panggil. Misalnya kalau kita lihat siswa selama ini dalam kelas yang paling jenuh, nah panggil aja dia duluan. Nanti teman-teman yang lain merasa, nanti saya juga dituduh pasti dia akan siapkan diri. Karena pasti kalau kita diskusikan siswa itu aja yang aktif. Ya sering cara, tapi kalau siswa lain berkait dia tidur, berdiam. Nah, pakai cara ini aja. Beli kertas note 1, kita buat pertanyaan-pertanyaan, kemudian suruh siswa tulis. Setelah tulis, siswa tempel dulu semua. Nanti dikait, selesai, tak ada kelanjutan pasti. Nah, saat itu kita cari siswa mana yang kurang aktif. Disuruh dia maju ke depan. Cara yang sederhana aja. Kalau kita mau cari ada metode lain yang lebih rumit, tapi saya ambil yang simpel-simpel aja, nanti bisa dijelaskan. Kalau tanya ke depan ini istilahnya monoton dia, pakai lari ini. Kalau ini kan monoton, satu orang bicara dia mau ke depan, jadi yang lain bisa itu jangan.
Nah, kita sekolahnya aktif, pakai kayak tadi. Kita buat tempel spanduk ini 1, 2, 3, 4, disuruh keliling semua. Misal ini topik tentang berlayar, kemudian topik menangkap ikan misalnya, topik mancing. Jadi kita topiknya berbeda-beda, tetapi kita tempel di masing-masing titik. Kemudian di sana disuruh mereka jelaskan. Nah, di saat dijelaskan ini, kita juga disuruh siswa sambil bertanya. Tanya apa sudah dijelaskan, nanti berpindah lagi. Itu bisa dengan itu namanya sosialisme nanti. Ada komunikasi sosialisme ada misalnya. Nah, setelah itu kita stabilkan kembali siswa emosinya. Tadi kan mereka capek nih kritik kelas. Untuk menstabilkan pastinya ribut. Untuk menstabilkan lagi kita suruh ada sistem emosional itu ada. Nanti ada tanyakan satu video kecil. Nanti suruh siswa dulu tenang, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan sampai mereka tenang. Setelah itu baru kita mulai lagi. Kalau misalnya belum mulai, kita buat satu expecting apa yang buat dia semangat kembali. Tetapi itu kalau yang cara yang tadi kita harus lebih terkontrol karena lebih ribut biasanya. Apalagi siswa kita. Jadi harus benar-benar. Kalau di MIPA biasa aja, enak. Saya baru terasa ada terlalu masuk IPS. Kalau di sini pakai role play, pasti ribetnya lama tuh. Lama ya. Maka kita kalau itu harus butuh 45 menit, 90 menit lah waktunya. Karena waktu dia diskusi tulis di kertasnya itu, kalau saya dulu kayak gini. Hari pertama saya masuk, saya suruh mereka tulis semua dulu. Nanti minggu pertama berikutnya baru kita diskusi. Nah, suruh mereka tackle. Karena waktu tidak cukup, karena beda. Kalau di tempat lain cepat. Di tempat kita siswa kan berbeda-beda. Karena kalau kita pakai role play pasti lama. Itu aja sih dari saya. Ya, makasih. Nanti akan lanjutkan Pak Azri karena kita tugasnya ini. Sebentar, saya sampaikan dulu. Ya kayaknya disampaikan Pak Azri tadi. Saya kuatkan lagi disiplin positif itu terkontrol. Teori Dr. William Gas. Itu yang tadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Itu yang artinya keperantangan tadi. Ya, ini adalah makna disiplin. Nah, dalam teori kontrol itu ada namanya makna disiplin. Belajar kontrol mengendali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan dan berdasarkan nilai yang kita hargai. Itu tadi, itu Bapak Ibu Guru sudah bisa membaca tadi tentang teori kebutuhan manusia, bertahan hidup, berpuasa, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Lanjut, itu perubahan paradigma teori industri kontrol. Itu sudah tadi saya bagikan PDF-nya semua di WhatsApp. Bapak Ibu sudah bisa membaca tadi semuanya. Ya, sudah bisa membaca, kemudian disiplin. Malu malu mau hanya 1 jam. Udah lumayan banyak kita ini. Ya, biar selesai. Ya, nanti ada ya nanti ada kegiatan ya workshop khusus diajarkan guru penggerak. Tadi kita undang semua guru nanti Bapak Ibu. Kemudian nilai uji kebijakan universal, restitusi. Oke, terakhir dari Pak Azri, nanti Pak Azri yang sekaligus memberikan tanya jawab dan refleksi. Ya, baik. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan ke Pak Azri. Silakan Pak Azri, Bapak Guru Penggerak hebat. Baik, terima kasih Pak Alfurkan selaku CGP Angkatan 10. Jadi sedikit saya ingin mengupas tentang budaya positif di sekolah ini. Jadi saya kembali lagi sampaikan bahwa budaya positif ini adalah hal yang positif yang harus dilakukan oleh kita semua sebagai warga sekolah. Ya, tentu untuk kebutuhan sekolah. Jadi budaya positif di sini contohnya misalkan mentaati tata tertib di sekolah. Itu budaya positif itu. Kita ajarkan kepada anak-anak itu atau peserta didik kita ini bagaimana mereka ini betul-betul bisa mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, harus berkata jujur. Ya, harus jujur. Ya, siswa tidak boleh berbohong karena pertama dilarang oleh agama, itu yang pertama. Yang kedua itu akan membuat orang lain itu merasa tidak percaya. Kalau kita berkata bohong misalnya atau tidak jujur misalkan. Kemudian yang ketiga,
kita harus punya jiwa disiplin. Ya, disiplin yang tinggi, hadir tepat waktu sesuai dengan jadwal misalkan. Kemudian melaksanakan tugas, mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu gurunya tepat waktu dan seterusnya. Itu adalah disiplin. Ya, kita harus punya jiwa disiplin. Kemudian menghargai, menghormati teman. Nah, ini yang sangat penting. Jadi sering sekali menjadi persoalan yang di sekolah kita ini bahwa terjadinya perkelahian siswa ini adalah kurang dihargai saja. Ada banyak yang merasa yang merasa tersinggung karena tidak dihargai, tidak dihormati, sehingga menimbulkan permasalahan yang lebih besar yang terjadi. Itu yang berkaitan dengan contoh-contoh budaya positif di sekolah. Kemudian selanjutnya sedikit saya kupas tentang kebutuhan dasar manusia ini Bapak Ibu sekalian. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia tadi Pak Furkan, izin sebentar. Saya kembali dulu sebentar. Ya, jadi di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, jadi sebagai makhluk individu maupun makhluk berkelompok, manusia memiliki 5 kebutuhan dasar. Pertama, kebutuhan dasarnya itu adalah bertahan hidup. Jadi semua individu itu memiliki cara bagaimana bertahan hidup masing-masing. Ya, survival. Ya, itu bagaimana dia itu bisa mempertahankan hidup dengan kondisi apapun. Semua manusia, ya, semua manusia itu memiliki kebutuhan itu. Itu yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan. Ya, jadi semua manusia itu berharap menjadi pemimpin, penguasa. Gitu. Jadi hampir kita semua ini punya prinsip untuk menjadi penguasa. Kemudian yang ketiga adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ini yang sangat penting sekali. Banyak anak-anak kita ini yang menjadi banyak persoalan di sekolah ini adalah hampir semua itu adalah yang berkaitan dengan kasih sayang dan rasa yang diterima, rasa diterima. Jadi anak-anak kita ini banyak yang, apalagi sekolah kita di Pak Furkan ya. Jadi sekolah kita ini banyak sekali siswa-siswa kita ini adalah anak-anak yang memang berasal dari keluarga yang orang tuanya sudah bercerai, kemudian orang tuanya sudah meninggal, kemudian ditinggalkan orang tuanya pergi ke luar negeri menjadi TKI, TKW. Ya, jadi ini yang menjadi permasalahan. Ya, itu kebutuhan yang ketiga itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian keempat adalah kesenangan. Semua manusia itu membutuhkan kesenangan, Pak. Ya, ada banyak cara yang dilakukan oleh manusia untuk bagaimana mencari kesenangan. Ada mungkin yang suka dengar musik, ada yang suka mungkin ya duduk sendiri, mungkin dan seterusnya. Jadi begitu. Ya. Kemudian yang terakhir adalah kebebasan. Jadi apalagi di Merdeka Belajar ini adalah dituntut anak-anak ini adalah bebas, bukan bebas yang over, tapi bebas bagaimana dia memilih sesuai dengan pengembangan dirinya itu sesuai dengan minat, kompetensi dan bakat peserta didik. Jadi tinggal guru nanti mengarahkan bagaimana siswa tersebut sesuai dengan kebutuhan pelajarnya. Mungkin itu saja, mungkin Pak Furkan. Terima kasih. Itu saja yang pada lengkapi yang berkaitan dengan budaya positif di sekolah dan 5 kebutuhan dasar manusia. Terima kasih, lebih dan kurang saya mohon maaf atas segala perhatian. Saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Lanjutkan tanya. Mari coba SPT ya. Oke, tetap semangat ya. Siap. Iya, semangat. Semangat. Ayo semangat. Kalau sudah semangat ya. Semangat. Oke, terima kasih kepada Pak Azrin yang sangat luar biasa. Ini akan saya sampaikan. Ada tambahan dikit nih, kita sudah selesai. Sudah berjalan dari tadi kita ini. Ya, Mas. Ini saya akan sampaikan tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya, kalau hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu adalah sesuatu yang terjadi.
membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau itu namanya hukuman. Kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Dan itu sudah dibaca di PDF yang saya bagikan di WhatsApp Group. Sudah lengkap semua. Ini restitusi tadi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki, ini memperkuat kembali, memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Terkadang kita ini menghakimi dan menghukum siswa itu membuat siswa, ya kalau istilahnya down ya merasa bersalah, sehingga mereka itu kembali ke kelas itu merasa minder karena kamu sudah dipanggil oleh guru tadi karena kamu telah membuat kesalahan. Nah, hal-hal ini yang perlu kita hindari agar siswa itu tetap bersemangat dan bisa beradaptasi dan kembali ke kelompoknya masing-masing. Ciri-ciri restitusi tadi untuk memperkuat yang disampaikan oleh Pak Azri dan Pak Fer tadi, ya 9 ciri restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, berarti ini bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan. Ya, kalau misalkan siswa ini sudah cekcok, kemudian sudah tidak harmonis misalkan karena ada faktor dan hal lain, jadi kita ini memperbaiki hubungan, baik hubungan siswa antar siswa maupun hubungan guru dengan siswa. Ya, kemudian tawaran, ya ini sifat tawaran bukan paksaan. Misalkan siswa A dan siswa B ya melakukan kesalahan dan terjadi cekcok, salah paham, ya kita ini membuat sebuah tawaran, ya bukan memaksakan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, ini introspeksi diri. Ya, kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tentunya kita sebagai manusia ini punya alasan, ya alasan dasar kenapa harus memilih sebuah tindakan, baik tindakan itu yang benar maupun tindakan yang salah. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Kemudian terakhir daripada ciri-ciri restitusi tadi, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kemudian selanjutnya, beberapa hal kita sudah lewati dan sudah berjalan sangat lama dan tadi sudah sangat asik perjalanan kita ini. Oke, ini masuk di sesi tanya jawab. Ini ya memandu tanya jawab di Pak Slim ya. Ya, terima kasih CGP. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah masuk di acara sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama saya buka dua penanya. Ya, silakan Aji sebut nama dan sampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya yang pertama terkait masalah mencari budaya positif yang ada di sekolah kita, kaitan dengan pola perilaku, karena yang kita bicarakan ini adalah menyangkut terfokus kepada peserta didik. Nah sekarang yang ingin saya tanyakan masalah karena basis kita ini kan IT tetap masuk masalah cara penyampaian kita di WhatsApp atau WA group. Di dalam WA group kadang kita itu menyampaikan hal-hal yang terlalu menyinggung perasaan di antara kita antara guru, sehingga terpengaruh kepada guru yang masuk ke kelasnya. Ya. Nah, bagaimana cara budaya yang dilakukan oleh calon guru penggerak ini terhadap pernyataan-pernyataan yang di WhatsApp itu, ya, bagaimana supaya kita itu bisa membangun budaya positif dalam hal menyampaikan pandangan-pandangan supaya tidak berpengaruh kepada guru pada saat dia masuk ke kelas. Ya. Kemudian yang kedua, ya saya tertarik tadi dengan 5 posisi kontrol tadi itu tentang kemampuan manajerial seorang guru. Kira-kira supaya tidak menjadi penghukum, tidak menjadi
coba dibuka dulu di 5 posisi kontrol tadi. Nih, 5 posisi kontrol supaya kita itu tidak dikategorikan sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian teman juga. Kalau teman juga terlalu berlebihan, kalau berteman itu nggak baik juga buat antara siswa dengan guru. Kemudian lebih-lebih teman tahu ya, supaya kita itu betul-betul menjalankan sifat manajerial ini, supaya terlahirlah namanya budaya positif di dalam kelas itu. Jadi saya harapkan kepada CGP ini supaya bisa menyampaikan supaya kita itu bisa menciptakan budaya positif dengan posisi kontrol kita yang manajerial gitu. Itu aja mungkin. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai lompat di lo anu deh. Nanti Bapak yang refleksi Baik. ya. Jadi 2 ini pertanyaan Aji tadi. Yang pertama yang berkaitan dengan penggunaan bahasa-bahasa untuk meminimalisir ya. Jadi langkah apa saja yang mungkin yang dilakukan oleh guru ketika ada bahasa-bahasa yang tidak enak didengar di dalam WhatsApp grup itu, komunikasi kita guru. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara kita guru itu agar menjadi 5 posisi kontrol ini yang menjadi manajer. Ya, tidak menjadi penghukum, tidak menjadi membuat rasa bersalah, tidak menjadi teman, tidak menjadi pemantau, tapi menjadi manajer yang mampu menaungi semua untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Itu mungkin pertanyaannya aja, lebih kurang. Silakan, sedang. Ya. Langsung bertanya dulu satu orang lagi, karena sesinya 2 orang. Oh, 2 orang ya. Ya, kita tampung dulu satu pertanyaan. Yang kedua, pertanyaan kedua, silakan Pak. Ibu Siti Sarah. Saya aja. Ya, Pak Akbar, silakan. Nggak bisa berdiri dia. Iya, bocor. Bocor ya Pak? Bocor. Mohon maaf Pak Moderator untuk tolong buka slide yang perbedaan hukuman dengan konsekuensi tadi. Konsekuensi dan hukuman. Ya, ada tadi. Sudah. Ada tadi kalau nggak salah. Iya, ada Pak. Ya, hukuman dan konsekuensi. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Moderator. Nama saya Muhammad Akbar SPD, saya guru sejarah dari SMA 2 Montan. Di sini ada yang perlu saya pertanyakan, seperti slide yang ditujukan kepada kita itu tentang hukuman dan konsekuensinya. Di sini arti dari hukuman dan konsekuensi itu tidak jauh beda. Yang saya pertanyakan di sini, bisa nggak saya kasihkan ataupun sumbernya bisa kasih contoh satu aja biar kita bisa jelaskan nanti lebih lanjut untuk pertanyaannya. Terima kasih. Oh ya. Bisa kamera ya. Ya, jadi yang dipertanyakan oleh Bapak Muhammad Akbar tadi adalah tentang hukuman dan konsekuensi. Jadi mungkin ada kira-kira salah satu contoh yang bisa membedakan mana hukuman, mana konsekuensi. Karena 2 kata ini adalah sesuatu yang sangat setara. Ya, hukuman dan konsekuensi. Ya, hanya saja mungkin hukuman ini lebih jauh punya efek daripada konsekuensi. Ya. Silakan Pak Ferdinand. Pertanyaan pertama tadi dari Aji, dari 2 pertanyaan tadi masalah WA tadi, komunikasi di WA, sama yang kedua 5 posisi kontrol. Ya, sebagaimana aja. Ya, terima kasih Pak Haji. Itu pertanyaan yang cukup sulit buat kita semua sih ya. Karena masalah komunikasi di WA itu yang sering selama ini. Karena saya sebagai pemantau aja dari sini ya, jarang saya berkontribusi atau memberikan apa. Karena memang masalah biasanya konflik itu muncul di dalam lingkungan kita sendiri. Nah, konflik itu diciptakan di dalam diri sendiri. Nah, bagaimana respon kita sebagai teman-teman guru, sebagai kita guru sebenarnya di dalam sini untuk merespon postingan atau tulisan di dalamnya itu sendiri, dan bagi si penulis sebenarnya. Nah, kata-kata yang dituliskan oleh penulis itu sebenarnya
dia belum merefleksinya dirinya sendiri sebenarnya kalau menurut saya baca. Iya, karena dia menuliskan mengkritik orang lain, tetapi dia belum melihat dirinya. Nah, bagaimana kita menanggapi sebenarnya? Menurut saya kalau kita menanggapi, jangan kita terlalu menanggapi secara negatif. Kita ambil hal yang positif, yang baiknya saja. Ketika misalnya kita jangan ke orang lain, saya sendiri juga termasuk. Karena orangnya juga kadang-kadang malas, kadang rajin juga. Iya. Ketika saya membaca kritikan, terutama kritikan para ASN, kenapa ASN itu jarang masuk ke sekolah, padahal dia menerima gaji setiap bulan tanpa ada kurangnya. Sebenarnya itu sebuah tamparan buat kita bagi ASN sebenarnya. Nah, bagaimana kita menanggapi? Kalau bagi saya untuk menanggapi, saya menerima kritikan itu dengan cara apa? Dengan cara saya memperbaiki diri saya. Dengan cara memperbaiki diri, kita tidak boleh menyalahkan si pengkritik. Kita menerima kritikan dari teman kita, kemudian kita menyampaikan kritikan tadi dengan tanggapan yang positif dan sopan kembali kepada si pengkritik. Bukan kita mau mengadu lagi sama pengkritik. Itu sebenarnya kita menciptakan kembali emosional sebenarnya. Tentu kita menangkap dengan hal yang positif, kita berdiskusi kembali mencari masalah akar gimana, kemudian bagaimana kita mencari solusi untuk kedepannya. Nah, kemudian yang berikutnya tentang budaya 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol ini yang harusnya kita guru itu sebenarnya posisi kontrol yang paling terakhir. Karena posisi kontrol paling terakhir itu posisi kontrol yang harus ditempatkan seorang guru, yaitu sebagai manajer, bukan sebagai pengajar. Nah, 5 posisi kontrol tadi. Kenapa saya bilang kalau kita guru itu sebagai manajer? Sekarang saya tanya dulu Bapak Ibu, karena kalau misalnya kita di dalam satu komunitas, kita ditunjuk sebagai pemimpin atau sebagai ketua, apakah kita menyombongkan diri sebagai ketua? Tidak. Kalau kita sebagai ketua, kita akan menyombongkan diri biasanya. Oh, saya ketua, tapi kalian harus mengikuti apa yang saya perintahkan. Itu beda lagi. Nah, kalau sebagai manajer itu kita sebagai mentor. Jadi kita sebagai mentor membimbing, kemudian berbagi kepada teman. Kalau di sekolah kita sebagai mentor itu kita memberikan suatu motivasi, cara belajarnya yang baik pada siswa, mengajari karakter. Bukan berarti kita, apalagi ini kan budaya positif. Misal siswa melanggar, tiba-tiba kita ada siswa di belakang saling cubit, langsung dipanggil, sini. Kamu tidak memperhatikan saya ngajar, capek-capek ngajar di depan, kamu bermain lagi di belakang. Berarti itu kita sebenarnya apa? Pembuat merasa bersalah siswa tadi, bukan sebagai manajer. Jadi sebaiknya kita panggil siswa itu baik-baik ke depan. Nah, mari ke depan sebentar. Kenapa kamu bermain terus dari tadi? Apa kamu merasa jenuh dengan pelajaran ini? Tanya aja kan siswanya. Pasti siswa akan kasih tahu, ya jenuh Pak, tadi dengan Bapak ngomong aja ke sini. Dia garu-garu pastinya. Ya, iya. Dengan itu kita bisa mengubah. Berarti saya tadi mengajarnya terlalu monoton. Harus saya berubah cara belajar saya. Nah, di sini kenapa saya manajer? Karena kita sebagai guru, sebagai mentoring, mengajari. Bukan kita sebagai, kalau kita kan kadang-kadang kita mikir kita guru, siswa harus ikuti apa yang saya bilang. Tapi tidak boleh seperti itu. Nah, mentoring ini biasanya lebih sering diterapkan kepada orang-orang yang punya masalah biasanya. Kalau ada kayak punya masalah misalnya ada guru dia punya masalah di ruangan kelas, ketika dia mengajar misalnya tadi siswa saya susah diajak ini, lebih banyak bermain. Kemudian saya bingung mau jelasin, sudah saya panggil. Nah, itu manfaatnya nanti ada namanya coaching. Coaching sama mentoring itu beda lagi. Mentoring itu mengajari, kalau coaching itu kita mencari akar solusi. Nah, mentoring itu misalnya kalau saya punya ilmu tentang pembelajaran, media pembelajaran yang baru saya terapkan di kelas. Nah, itu yang saya ajarkan ke Bapak Ibu, mentoring. Saya berikan, contoh seperti ini, saya ajari ini, caranya begini. Misalnya kalau nanti ada satu evaluasi nanti kita akan buat solusi tentang Canva. Nah, Canva itu sebagai contoh. Kan Bapak Ibu kan sekarang kita zamannya IT. Bagaimana cara membuat PowerPoint slide kayak gini? Nah, ini kalau kita pakai PowerPoint biasa ini. Nah, bagaimana cara membuat PowerPoint menggunakan Canva? Nah, kita bisa selipkan. Itu adalah sistem mentoring yang diajarkan satu persatu. Mentoring.
Kemudian guru juga sebagai seorang penghukum ya. Ya. Kalau kita guru itu, kalau kita sebagai guru sebagai penghukum berarti kita salah. Berarti kita memberikan kesalahan pada murid. Berarti kita guru itu sebagai pengayomi, membimbing. Sama seperti kita di rumah sebenarnya. Anak adalah salah satu karakter yang akan kita bentuk, yang kita gali potensinya sebenarnya. Karena potensi anak itu akan tenggelam ketika kita memarahi mereka. Sebenarnya dia mau bicara tadi, tapi kita marah duluan. Misalnya punya siswa kayak yang tadi contoh di tanya kalau salah satu guru menangis siswa tadi, kenapa dia lompat pagar? Kenapa kamu kemarin lompat pagar? Langsung ditampar gitu misalnya. Kalau siswa tadi punya alasan tersendiri kan, setelah tahu, oh saya lompat pagar karena saya malas belajar. Tapi kalau kita datang langsung, kenapa kamu lompat pagar? Dia sebenarnya dia punya ada alasan, pasti dia siswa itu bukan lagi dia lembek sama kita, tapi dia nyolot malah. Kok saya gini, bukannya tadi. Jadi respon siswa itu sudah berbeda sama kita. Kita nangis hal itu. Tapi kalau kita tanya, kenapa kamu bisa lompat pagar? Apa kamu tadi di kelas kamu merasa bosan saat belajar? Itu hukuman ya Pak? Kalau hukuman sama konsekuensi beda. Hukuman adalah satu tindakan yang kita berikan kepada siswa. Misalnya kita hukuman misalnya disuruh dia lari. Ya, hukumannya. Kalau konsekuensi itu dia satu perubahan. Siapa yang kasih? Maksudnya kalau hukuman kan kita tahu. Kalau hukuman jelas kita yang kasih hukuman. Nah, terus konsekuensi ini apakah siswa sendiri itu aja yang menentukan konsekuensinya atau kita gitu maksudnya? Konsekuensi itu yang ada dihadapi bisa dua, bisa kita sama siswa. Sebenarnya konsekuensi itu dua kesepakatan. Kesepakatan antara murid sama guru. Nanti yang paling utama itu kita tanya dulu konsekuensi siswa. Apa konsekuensi yang kamu lakukan? Misalnya saya tidak akan bolos lagi. Iya. Berarti bukan guru kan? Bukan guru, berarti dia nentuin sendiri. Iya. Karena kalau dia menentukan sendiri, dia punya rasa kepuasan. Kalau kita yang suruh, pasti dia tidak puas. Itu udah masuk hukuman ya? Iya. Karena sesuatu tidak boleh memaksakan. Kalau kita yang tentukan itu pasti masuk hukuman. Pasti masuk hukuman kategorinya. Nah, maka konsekuensi itu kita ambil, maka tadi kita menggunakan model coaching, kita menanyakan kesepakatan antara kita sama siswa. Jadi siswa sendiri yang menentukan konsekuensi, bukan kita yang menentukan konsekuensi. Oke, kalau kita menentukan konsekuensinya, berarti siswa tidak merasa puas. Guru merasa puas, tapi belum tentu merasa puas. Misalnya, kamu kalau bolos lagi 3 kali, nanti Pak keluarin. Apakah siswa setuju dia pulang rumah? Nanti besok dia buat lagi, hanya ketiga kali dia merasa stres. Tapi kalau ketika dia membuat konsekuensi sendiri, dia akan merasa motivasi sendiri. Kamu pilih apa? Ya, konsekuensi. Konsekuensi. Kamu kalau misalnya dia tidak pernah datang sekolah 3 hari, 3 kali misalnya. Sekarang kamu konsekuensi apa kalau kamu tidak datang sekolah selama 3 hari? Bukan kita memberikan, dia sendiri yang menentukan konsekuensinya. Siap. Misalnya dia boleh saya dikeluarkan, itu konsekuensi siswa bukan kita. Jadi aku merasa takut dengan diri sendiri karena dia beri konsekuensi itu terhadap gurunya, bukan terhadap dirinya. Guru dan dirinya dan pada orang tuanya konsekuensi. Oke, mantap. Taharulah. Baik, saya kira untuk sesi tanya jawab sudah. Refleksi dulu Pak Sinin. Iya, sudah diterima pertanyaan, sudah. Alhamdulillah semua sudah. Jadi kita masuk ke sesi tanya jawab sudah selesai. Sekarang masuk ke refleksi. Ya. Jadi untuk refleksi kita pada siang hari ini, saya lebih kepada segitiga institusi tadi Bapak Ibu. Yang pertama validasi kebutuhan, yaitu yang pertama membantu murid untuk mengenali basic need, kebutuhan dasar yang diingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Kemudian pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need tadi, kebutuhan dasar tadi, yaitu power, freedom, love and belonging. Mungkin maaf Ibu Hati kurang fasih dalam bahasa Inggris. Kemudian fun atau survival. Di situ guru berkata misalkan ya seterusnya mungkin ya. Kemudian yang kedua menanyakan keyakinan. Jadi anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Kemudian yang ketiga
Kasih kebutuhan, ya. Menstabilkan identitas. Ya, untuk menstabilkan identitas, untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Mungkin itu saja refleksi kita pada siang hari ini pada destinasi budaya positif ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Silakan kembali ke CGP Bapak Furkan. Ya, terima kasih Bapak Ibu Guru, sungguh sangat luar biasa. Kita sudah 2 jam ini ya mengikuti sosialisasi diseminasi budaya positif sekolah. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ucapan yang sangat luar biasa saya sampaikan kepada guru penggerak hebat kita, Bapak Ferdinand Nawa, GP Angkatan 4, dan Bapak Azrin, GP Angkatan 8 yang sudah sangat luar biasa. Diri dan terus melakukan kolaborasi yang sangat luar biasa. Dan salam sehat, salam semangat, dan salam sehat, salam semangat. Oke, dengan semangat. Semangat ya. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.